Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membuat laporan tentang laporan hasil implementasi relasi berulang dalam bahasa pemrograman Python dan pengaplikasian matematika diskrit dalam basis data. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Erjodi Ferdianto Susilo dengan NIM 242410102016. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Arya Sampurna Baruna Wijaya dengan NIM 242410102077. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Stephen Christian dengan NIM 242410102029. Selanjutnya. Baik, perkenalkan, nama saya Glenn Bramantya Jong Anarki dengan NIM 242410102079. Ya, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Stephen. Baik, yang pertama yaitu ada pendahuluan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah berdampak besar pada pengembangan perangkat lunak dan sistem informasi, terutama dalam menghadapi tantangan komputasi kompleks. Konsep utama yang mendukung hal ini adalah relasi berulang dan matematika diskrit. Pertama adalah relasi berulang. Relasi berulang adalah metode di mana suatu urutan atau fungsi didefinisikan dalam bentuk dirinya sendiri. Sementara itu, matematika diskrit mendukung analisis dan desain struktur data seperti himpunan, relasi, grafik, dan teori graf. Konsep ini memungkinkan pengelolaan data yang lebih efisien dan membantu menciptakan perangkat lunak yang terstruktur dan andal. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Cleon. Kemudian ada bab 2, implementasi relasi berulang. 2.1, definisi dan konsep dasar. Rekursi adalah metode pemecahan masalah di mana suatu fungsi didefinisikan dengan merujuk pada dirinya sendiri. Dalam matematika dan ilmu komputer, rekursi menyederhanakan penyelesaian masalah kompleks dengan cara yang lebih intuitif. Kemudian 2.2, karakteristik utama relasi berulang. Kasus dasar, fungsi rekursi membutuhkan satu kasus dasar yang dapat diselesaikan tanpa rekursi lebih lanjut, yang berfungsi sebagai titik penghentian. Kasus rekursif, bagian di mana fungsi memanggil dirinya sendiri dengan parameter yang lebih sederhana menuju kasus dasar. Kemudian ada contoh-contoh klasik dari relasi berulang. Yang pertama ada deret Fibonacci. Deret Fibonacci adalah contoh terkenal dari relasi berulang. Fungsi ini menerima satu argumen n yang merupakan indeks dari deret Fibonacci yang ingin dihitung. Deret Fibonacci ini didefinisikan sebagai Fibonacci dalam kurung 0 sama dengan 0. Untuk n lebih dari 1, Fibonacci dalam kurung n sama dengan Fibonacci dalam kurung n min 1 plus Fibonacci dalam kurung n min 2. Kasus dasar. Jika n adalah 0 atau 1, fungsi akan mengembalikan nilai n ini sendiri. Ini adalah kasus dasar yang menghentikan rekursi. Jadi Fibonacci 0 akan mengembalikan 0 dan Fibonacci 1 akan mengembalikan 1. Jika n lebih besar dari 1, fungsi akan memanggil dirinya sendiri dua kali. Sekali untuk n-1 dan sekali untuk n-2. Dan menjumlahkan hasilnya. Ini adalah cara untuk menghitung nilai Fibonacci dengan menggunakan pendekatan rekursif. Yang kemudian menampilkan deret Fibonacci. Bagian ini mencetak deret Fibonacci untuk nilai i dari 0 hingga 9 dengan menggunakan loop for fungsi Fibonacci i dipanggil untuk setiap nilai i dan hasilnya dicetak ke layar. Contoh output sudah ditampilkan di mana Fibonacci dalam kurung 0 sama dengan 0 dan selanjutnya. Kemudian yang kedua faktorial. Fungsi ini menerima satu argumen n yang merupakan angka yang ingin dihitung faktorialnya. Faktorial dari suatu bilangan bulat non-negatif n didefinisikan sebagai hasil kali semua bilangan bulat positif dari 1 hingga n. Secara matematis, faktorial dinyatakan sebagai faktorial dalam kurung 0 sama dengan 1, kasus dasar. Kemudian faktorial n sama dengan n dikali faktorial dalam kurung n min 1 untuk n lebih dari 0. Kasus dasar, jika n adalah 0 atau 1, fungsi akan mengembalikan nilai 1. Ini adalah
kasus dasar yang menghentikan rekursi. Faktorial dari 0 dan 1 didefinisikan sebagai 1. Kasus rekursif. Jika n lebih besar dari 1, fungsi akan memanggil dirinya sendiri dengan argumen n-1 dan mengalihkan hasilnya dengan n. Ini adalah cara untuk menghitung faktorial dengan menggunakan pendekatan rekursif. Kemudian yang 4, menampilkan faktorial. Bagian ini mencetak nilai faktorial untuk angka dari 0 hingga 5. Dengan menggunakan loop for, fungsi faktorial i dipanggil untuk setiap nilai i dari hasilnya dicetak ke layar. Contoh outputnya sudah tertera di mana faktorial titik 2, faktorial dalam kurung 0 sama dengan 1, dan seterusnya. Pendekatan rekursif ini cukup sederhana dan mudah dipahami. Namun, untuk nilai n yang sangat besar, pendekatan ini dapat menyebabkan masalah stack overflow karena banyaknya panggilan rekursif. Untuk nilai yang lebih besar, metode iteratif atau pengguna memoization dapat lebih efisien dan aman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, untuk selanjutnya keuntungan rekursi. Yang pertama itu adalah kesederhanaan algoritma. Rekursi seringkali menghasilkan kode-kode yang lebih bersih dan mudah dibaca dibandingkan solusi iteratif. Yang kedua itu adalah pemecahan masalah yang lebih kompleks. Beberapa permasalahan seperti penelusuran struktur pohon atau algoritma, pembagian dan penaklukan secara alamiah lebih mudah diselesaikan dengan rekursi. Untuk tantangan dan pertimbangannya ada overhead memori. Setiap pemanggilan rekursif menambahkan frame fungsi ke tumpukan atau stack yang dapat menyebabkan penggunaan memori yang tinggi. Yang kedua ada kinerja. Beberapa implementasi rekursif mungkin memiliki kompleksitas waktu yang lebih tinggi dibandingkan pendekatan interaktif. Untuk algoritma pembagian dan penaklukan di divide and conquer, untuk salah satu penerapan penting relasi berulang adalah dalam algoritma pembagian dan penaklukan yang meliputi pembagian masalah, penyelesaian submasalah, dan penggabungan solusi. Untuk contoh algoritma klasik itu ada merge sort, quick resort, and binary search. Untuk contoh implementasinya ada ada merge sort. Untuk contoh-contoh yang lain bisa dilihat di Google. Untuk selanjutnya silakan saya. Baik, masuk ke bab 3 yaitu basis data. Definisi himpunan dalam basis data yaitu merupakan kumpulan objek yang didefinisikan secara jelas yang digunakan untuk menggambarkan kumpulan data dan hubungan antar data dalam sistem basis data. Setiap entitas dalam basis data diperlukan sebagai anggota dari suatu himpunan tertentu. Konsep relasi dalam basis data itu direpresentasikan melalui tabel yang mewakili himpunan pasangan berurutan atau ordered pairs atau himpunan tuple. Hal ini sejalan dengan model relasional yang digunakan dalam perancangan basis data. Operasi himpunan. Basis data memanfaatkan sejumlah operasi himpunan dasar, antara lain union, gabungan, yaitu menggabungkan elemen-elemen dari dua himpunan. Intersection atau irisan itu menemukan elemen-elemen yang sama dalam dua himpunan. Difference atau selisih itu mengidentifikasikan elemen-elemen yang berbeda antar himpunan. Tujuan penggunaan yaitu untuk pendekatan matematis melalui teori himpunan bertujuan untuk merancang struktur basis data yang efisien, mengoptimalkan pengelolaan data, meningkatkan mekanisme penyimpanan dan pengaksesan data, serta mendukung kompleksitas operasi query yang lebih canggih. Dengan menerapkan konsep-konsep matematis dari teori himpunan, sistem basis data dapat mencapai tingkat organisasi dan manipulasi data yang lebih sistematis dan terstruktur. Lalu masuk ke bab 4 yaitu implementasi basis data. Pada tahap implementasi ini dapat diambil data yaitu peminjaman buku dengan penggunaan basis data sebagai berikut. Yang pertama itu ada tabel buku. Tabel buku sendiri ini berisi variabel ID
variabel atau judul yaitu ID buku, judul pengarang, penerbit, tahun terbit, ISBN, jumlah halaman, kategori, status, serta lokasi rak. Primary key relasi tabel buku adalah ID underscore buku atau kode buku yang sama dengan buku lainnya. Setiap ID buku dalam tabel buku itu bersifat unik untuk mengidentifikasi setiap buku secara individual. Dapat dilihat di contoh ini, terdapat sebuah tabel yang berisikan basis datanya. Penjelasan data di atas akan saya jelaskan sebagai berikut, yaitu ID buku atau kode buku. Dalam kolom tabel buku itu menyimpan kode unik untuk setiap buku. Setiap buku yang ada di dalam sistem perpustakaan akan memiliki kode buku yang berbeda dan unik. Lalu sebagai primary key, yaitu ID buku itu digunakan untuk mengidentifikasi setiap entry atau baris dalam tabel secara unik. Tidak boleh ada dua buku yang memiliki kode buku yang sama. Contohnya, jika buku Laskar Pelangi memiliki kode B001, maka tidak boleh ada buku lain dengan kode B001. Lalu, fungsi primary key ini adalah untuk memastikan bahwa setiap buku dapat diidentifikasikan secara unik dalam sistem perpustakaan. Lanjut ke variabel berikutnya, yaitu judul buku. Kolom ini itu menyimpan nama atau judul dari buku yang ada di perpustakaan. Misalnya judul buku dapat berupa Laskar Pelangi, Harry Potter and the Philosopher's Stone, atau Sapiens, A Brief History of Humankind. Kolom judul itu memberikan deskripsi atau label yang memudahkan pencarian atau pengidentifikasian buku berdasarkan namanya. Lalu masuk ke pengarang, yaitu kolom ini itu menyimpan nama pengarang atau penulis dari buku tersebut. Misalnya pengarang buku Laskar Pelangi adalah Andrea Hirata, sedangkan Harry Potter itu ditulis oleh J.K. Rowling. Informasi pengarang membantu mengidentifikasi buku yang mungkin memiliki judul serupa namun ditulis oleh orang berbeda. Lanjut ke penerbit. Kolom ini tuh menunjukkan penerbit yang mencetakkan atau mengedarkan buku tersebut. Contohnya penerbit buku Laskar Pelangi adalah Bentang Pustaka, sedangkan buku Harry Potter itu diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Informasi ini itu penting untuk mengetahui asal-usul buku dan kualitas penerbitannya. Tahun terbit, kolom ini itu menyimpan informasi tentang tahun buku tersebut diterbitkan. Misalnya buku Laskar Pelangi itu diterbitkan tahun 2005, sementara buku klasik lainnya itu memiliki tahun terbit yang lama. Informasi ini tuh membantu untuk mengetahui usia buku dan relevansinya dengan kebutuhan pembaca. Lalu lanjut ke ISBN atau nomor ISBN. Kolom ini tuh menyimpan International Standard Book Number atau ISBN, yaitu nomor unik yang diberikan pada setiap buku yang diterbitkan. ISBN itu membantu untuk mengidentifikasi buku secara internasional dan mempermudah pencarian melalui katalog digital. Contoh buku Harry Potter and the Philosopher's Stone itu memiliki ISBN 978043955490. Dilanjut ke jumlah halaman. Kolom ini tuh menunjukkan jumlah halaman yang dimiliki oleh buku tersebut. Misalnya buku Laskar Pelangi mungkin memiliki 529 halaman, sedangkan panduan yang lebih kecil mungkin hanya memiliki 100 halaman saja. Informasi jumlah halaman dapat memberikan gambaran tentang panjang atau ukuran buku. Lanjut ke kategori buku. Kolom ini tuh menunjukkan kategori atau jenis buku seperti fiksi, non-fiksi, anak-anak, atau fantasi. Informasi kategori itu membantu pembaca atau pustakawan untuk mengelompokkan buku berdasarkan genre atau tujuan bacanya. Status buku. Kolom ini tuh menunjukkan kondisi ketersediaan buku di perpustakaan seperti tersedia dipinjam atau hilang. Contohnya buku Laskar Pelangi mungkin tuh memiliki status tersedia, sementara buku Harry Potter tuh sedang dipinjamkan. Status buku yang memudahkan pengelolaan sirkulasi buku dalam sistem perpustakaannya itu sendiri. Dilanjut ke lokasi rak, yaitu lokasi rak buku. Kolom ini menyimpan informasi tentang lokasi fisik buku di perpustakaan, seperti rak A1, rak B2, rak, dan juga untuk rak anak-anak yang masih belum saya tambahkan tadi. Informasi ini memudahkan pustakawan dan pengunjung untuk menemukan buku di perpustakaan secara langsung. Lanjut ke tabel anggota. Pada tabel anggota ini terdapat beberapa variabel atau judul, yaitu ID anggota, nama alamat, nomor telepon, email, serta tanggal bergabung anggota. Primary key relasi tabel anggota adalah ID anggota. Kode anggota yang sama dengan anggota lainnya. Setiap ID anggota dalam tabel bersifat unik untuk mengidentifikasi setiap anggota secara individual.
Dapat dilihat pada tabel ini, terdapat ID anggota, nama, alamat, nomor telepon, email, serta tanggal bergabungnya mereka. Pada ID anggota atau kode anggota itu merupakan kolom dalam tabel anggota yang menyimpan kode unik untuk setiap anggota perpustakaan. Setiap anggota yang terdaftar dalam sistem akan memiliki kode anggota yang berbeda dan unik. Sebagai primary key, ID anggota itu digunakan untuk mengidentifikasi setiap entry baris dalam tabel secara unik. Tidak boleh ada dua anggota yang memiliki kode anggota yang sama. Fungsi primary key ini adalah untuk memastikan bahwa setiap anggota dapat diidentifikasi secara unik dalam sistem perpustakaan. Semisal Budi Santo, dia ID anggotanya A001 dan Siti Aminah itu A002. Jadi pada dua nama ini ID anggotanya itu nggak boleh sama, jadi harus dibedakan. Semisal Siti Aminah harus menjadi A002, sedangkan berikutnya itu tetap berlanjut sampai ke bawah. Lalu pada nama anggota sendiri itu menyimpan nama lengkap anggota yang terdaftar di perpustakaan. Misalnya nama anggota itu bisa berupa Budi Santo dan Siti Aminah atau Agus Siregar. Kolom nama itu memberikan informasi tentang identitas anggota yang bersangkutan. Lalu lanjut ke alamat. Kolom ini tuh menyimpan informasi alamat tempat tinggal anggota. Misalnya alamat anggota itu bisa berupa Jalan Kebun Jeruk, Jalan Merdeka, Jalan Tongkang nomor 10. Informasi alamat berguna untuk keperluan komunikasi atau pengiriman pemberitahuan kepada anggotanya. Lalu lanjut ke nomor telepon. Nomor telepon anggota itu pada kolom ini tuh menyimpan nomor telepon anggota yang dapat dihubungi. Misalnya nomor telepon anggota bisa berupa 081 23 45 67 890 dan seterusnya. Informasi ini penting untuk menghubungi anggota, terutama terkait pengingat, pengembalian buku, atau pemberitahuan lainnya. Pada kolom email, kolom ini tuh menyimpan alamat email yang anggotanya itu terdaftar pada basis data itu. Misalnya email anggota itu bisa berupa budisantoso.email.com dan seterusnya. Informasi ini itu berguna untuk komunikasi elektronik seperti pengiriman notifikasi atau informasi dari perpustakawan. Pada kolom tanggal bergabung, kolom ini itu menyimpan informasi tentang tanggal ketika anggota tersebut pertama kali mendaftar atau bergabung dengan perpustakaan. Misalnya tanggal bergabung itu bisa berupa 2024 01 15 dan dilanjut ke anggota-anggota yang lainnya. Informasi ini tuh membantu mencatat riwayat keanggotaan dan untuk menentukan periode aktif anggota di perpustakaan itu. Lalu lanjut pada tabel peminjaman terdapat variabel yaitu ID peminjaman, ID buku, ID anggota, tanggal pinjam, tanggal jatuh tempo, dan tanggal kembali. Primary key relasi tabel peminjaman adalah ID peminjaman atau kode peminjaman yang sama dengan peminjaman lainnya. Setiap ID peminjaman dalam tabel peminjaman bersifat unik untuk mengidentifikasi setiap peminjaman secara individual. Dapat dilihat dari contoh tabel ini, yaitu ada ID peminjaman, ID buku, ID anggota, tanggal pinjam, tanggal jatuh tempo, serta tanggal kembali. Pada ID peminjaman atau kode peminjaman, kolom tersebut itu untuk menyimpan kode unik untuk setiap transaksi peminjamannya. Setiap transaksi peminjaman buku akan memiliki ID peminjaman yang berbeda dan unik seperti pada contoh gambar di sini. Sebagai primary key, ID peminjaman itu digunakan untuk mengidentifikasi setiap entry baris dalam tabel secara unik. Artinya tidak boleh ada dua transaksi yang memiliki ID peminjaman yang sama. Misalnya, jika transaksi peminjaman buku oleh anggota dengan kode A001 memiliki ID peminjaman PO 001, maka tidak boleh ada transaksi lain dengan ID peminjaman P001. Fungsi primary key ini adalah untuk memastikan bahwa setiap transaksi peminjaman dapat diidentifikasi secara unik tanpa kebingungan. Dilanjut ke ID buku, kolom ini tuh merujuk ke buku yang akan dipinjam dalam transaksi peminjaman. Kolom ini tuh berfungsi sebagai foreign key yang menghubungkan tabel peminjaman dengan tabel buku. Contoh, jika buku dengan ID buku B001 adalah Laskar Pelangi,
maka peminjaman dengan ID buku 001 itu mengacu pada buku tersebut. Dilanjut ke ID anggota. Kolom ini menunjukkan anggota perusahaan yang meminjam buku tersebut. Kolom ini sendiri berfungsi sebagai foreign key yang menghubungkan tabel peminjaman dengan tabel anggota. Misalnya jika anggota dengan ID anggota A001 adalah Budi Santoso, maka transaksi dengan ID anggota A001 itu mengacu pada anggota tersebut. Lanjut ke tanggal pinjam, yaitu kolom ini tuh menunjukkan tanggal saat buku dipinjam oleh anggota. Contohnya jika buku itu dipinjam pada tanggal 2024 12.01, maka tanggal pinjam untuk transaksi tersebut adalah 2024 12.01. Informasi ini sendiri itu penting untuk mencatat waktu awal transaksi peminjaman dan memantau durasi peminjaman. Tanggal jatuh tempo. Kolom ini tuh menunjukkan terakhir buku harus dikembalikan oleh anggota. Biasanya tanggal jatuh tempo dihitung berdasarkan durasi tertentu. Misalnya 14 hari. Contoh jika buku itu dipinjam 2024 12.01, maka tanggal jatuh temponya itu 2024 12 tanggal 15. Tanggal kembali atau tanggal pengembaliannya yaitu berfungsi untuk menunjukkan tanggal ketika buku yang dipinjam dikembalikan ke perpustakaan. Jika buku dikembalikan, kolom ini akan kosong atau 0. Contohnya jika buku dikembalikan pada 2024 12.10, maka tanggal kembalinya untuk transaksi tersebut adalah 2024 12.10. Informasi ini membantu melacak pengembalian dan menentukan apakah anggota telah mengembalikan buku tepat waktu atau terlambat. Penjelasan singkat mengenai tabel buku, anggota, dan peminjaman yang sebelumnya, yaitu tabel buku sendiri itu untuk menyimpan informasi detail tentang setiap buku yang ada di perpustakaan. Sedangkan untuk tabel anggota itu untuk menyimpan data tentang anggota perpustakaan. Dilanjut ke tabel peminjaman. Tabel ini itu berfungsi untuk mencatat riwayat peminjaman buku oleh anggota itu sendiri. Hubungan antar tabel yaitu tabel peminjaman itu memiliki hubungan dengan tabel buku melalui kolom ID buku dan dengan tabel anggota melalui kolom ID anggota. Ini menunjukkan bahwa satu buku itu bisa dipinjam oleh banyak anggota dan satu anggota bisa meminjam banyak bukunya. Lalu setelah kami membuat laporan ini, kami juga membuat sebuah poster yang berisikan relasi berulang serta basis data. Dapat dilihat di sini, relasi berulang pada bagian poster ini kami memberikan sebuah relasi berulang serta basis data yang diberikan penjelasannya dan penjelasan basis data. Pada bagian ini kami memberikan contoh relasi berulang, yaitu yang pertama ada codingan mengenai relasi berulang serta output yang dihasilkan dari codingan relasi berulang. Lalu pada bagian terakhir, yaitu bagian basis data, kami memberikan basis data mengenai sistem peminjaman perpustakaan yang tadi saya jelaskan, yaitu ada bagian pertama yaitu ID buku, dan yang kedua itu ada ID anggota, serta yang terakhir itu ada ID peminjaman. Baik, mungkin itu saja dari saya. Saya akan kembalikan lagi kepada rekan saya yaitu Joe. Oke, terima kasih rekan-rekan semua. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali sih,